Banyak binatang buas yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Bila engkau melihat statistiknya, mungkin kamu akan tercengang. Hiu membunuh 6 orang dalam setahun. Serigala membunuh 10 orang setiap tahunnya. Singa bertanggung jawab atas kematian 22 orang dalam setahunnya. Selanjutnya, gajah mampu membunuh 500 orang dalam setahunnya. Sedangkan kuda Nil sama dengan gajah membunuh 500 orang dalam setahun. Dan perlu kamu ketahui, ternyata buaya lebih mematikan, mampu membunuh 1000 orang dalam setahun. Tapi pemenangnya adalah ular dengan bisanya yang mampu membunuh 100.000 orang dalam setahunnya. Maka inilah 7 cara bertahan dari serangan binatang buas. Penasaran bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya subscribe dulu jika belum dan tekan jempol ke atas jika Anda suka. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan hewan laut yang satu ini. Dari 150 spesies hiu yang ada, hanya 20 spesies yang menyerang manusia. Hiu adalah salah satu spesies laut yang sangat tertarik dengan yang namanya darah. Tapi gak cuma darah, ternyata hiu juga tertarik sama yang namanya air kencing. Kalau kamu lagi renang di lautan dan ketemu sama ikan hiu, usahakan buat tidak mengeluarkan darah atau air kencing dalam air, karena dua hal tersebut akan menarik perhatian si hiu. Tapi kalau kamu udah terlanjur ketemu sama si hiu, jangan berenang menjauh, apalagi membelakangi si hiu tersebut. Karena ternyata cara yang benar adalah dengan terus mengamati hiu tersebut. Dan kalau si hiu ini masih maksa buat menyerang, padahal kita udah baik hati dia mengamatin dia, pukul aja bagian insang dan matanya. Karena ini adalah area sensitif dan titik lemah si hiu. Kanguru, hewan imut dan lucu yang suka bawa anak mereka dalam kantong ini ternyata juga bisa jadi berbahaya. Hewan lucu ini bisa menjadi ancaman bagi untuk kita. Kalau kita berani memasuki daerah teritorial mereka dan ketika mereka merasakan adanya bahaya. Nah, kalau kita udah ketemu dengan si kanguru ini, caranya kita harus batu. Untuk menghindari serangan dari kanguru, pertama, kamu harus batu. Ya, ini akan membuat kanguru berpikir bahwa kamu sedang demam besar. Kemungkinan hewan lucu satu ini nggak jadi nyerang kamu. Kedua, kamu jauhi secara perlahan. Ini akan membuatmu terlihat lebih kecil dan karenanya akan memperkecil bahaya. Dan jangan muter sambil lari ya, itu akan membuat kanguru terprovokasi untuk mengejar kita dan malah berbalik membahayakan kita. Singa. Ya, hewan satu ini sangat berbahaya. Jika kamu bertemu dengan singa, tapi apa yang harus kamu lakuin saat ketemu dengan hewan yang satu ini? Pertama, yang harus kita lakukan adalah menatap mata singa tersebut dengan tatapan tajam, dan kita juga harus terlihat lebih besar dari singa. Biasanya, supaya kelihatan lebih besar, orang-orang bakal melepas jaket mereka dan mengangkat tinggi-tinggi, kemudian kita udah terlihat besar. Harus percaya diri dan berteriak dengan sangat lantang. Hal tersebut akan membuat singa berpikir bahwa kita lebih kuat. Gajah, hewan dengan belalai panjang yang hampir selalu ada di setiap kebun binatang seantero Indonesia ini, juga bisa dikategorikan hewan liar yang berbahaya. Gajah adalah salah satu hewan yang pandai dan bersahabat, tapi mereka juga tahu gimana buat nyerang manusia. Jadi, kalau kamu ketemu dengan gajah yang belalainya udah tergulung dan telinga tertarik ke belakang, siap-siap deh buat kamu mencari tempat persembunyian dari gajah tersebut. Jika gajah mendekatimu, maka jangan lari, carilah penghalang seperti batu atau pohon. Badak. Badak adalah hewan liar yang memiliki penglihatan yang sangat buruk. Dan jangan salah mengira, walau begitu, memiliki kecepatan berlari bisa mencapai 37 mil per jam. Ini adalah alasan buat kita bahwa susah banget buat lari lebih cepat dari si badak.
Satu-satunya cara untuk lari dari si badak adalah dengan bersembunyi di balik pohon besar. Itu akan menjadi penghalang yang besar untuk si badak. Kuda Nil, mamalia yang sukanya rendam di air ini, juga bisa menjadi ancaman untuk orang-orang di sekitarnya. Jangan salah. Nah, seperti badak yang walaupun besar, bisa lari kencang. Si kuda Nil yang kelihatan banyak lemak dan pemalas ini, juga bisa lari kencang. Kecepatannya mencapai 18,5 mil per jam, atau setara dengan 30 km per jam. Nah, kalau kalian lagi safari ke area kuda Nil, dan cuaca lagi panas, jangan coba-coba buat masuk ke semak-semak deh. Karena mereka suka sembunyi dalam semak-semak. Nah, kalau kalian udah terlanjur ketemu si kuda Nil, ya mesti kamu lakuin cukup kamu panjat pohon, panjat batu, atau lari ke bukit yang curam. Perlahan, ia akan meninggalkanmu sendirian. Banyak orang berpikir bahwa banteng bereaksi hanya pada warna merah. Faktanya, itu nggak benar guys. Yang benar adalah si banteng bereaksi pada sesuatu yang bergerak, bukan pada warna merah. Dan kalau si banteng lari ke arah kamu, yang harus kamu lakukan adalah stay cool dan tetap tenang di tempat. Lalu gunakan topi atau atribut lain yang sedang kamu kenakan di tangan sebagai umpan. Kemudian, ketika si banteng berada cukup dekat, sebisa mungkin buang jauh-jauh benda yang kamu gunakan sebagai umpan tadi darimu. Sejauh mungkin ya guys, si banteng bakal mengubah arah sasaran dan mengejar benda yang kamu buang.